Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhil ummah marzuqina bis sihhati was salamati was sa'adati war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ahli Jumu'ah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pada ayat tersebut ada yang unik pada penggalan akhir, yaitu la'allakum tattaqun. Allah menggunakan redaksi tattaqun agar kalian bertakwa, menggunakan redaksi fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Artinya apa? Hari ini kita bertakwa, besok bertakwa, lusa bertakwa, bulan depan bertakwa, dan seterusnya. Sehingga amalan-amalan pada bulan Ramadan ini tidak hanya semangatnya pada bulan Ramadan saja. Semangat ketika tilawah Quran kita bawa tidak hanya bulan ini Ramadan, tetapi pula bulan-bulan setelah Ramadan. Salawat berjamaahnya, salat berjamaah kita jaga pada bulan ini. Begitu pula tidak melupakan semangatnya salat berjamaah setelah Ramadan ini. Puasanya kita lanjutkan dengan puasa sunnah dan seterusnya. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kita tetap menjaga, memelihara, bahkan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita, terkhususnya setelah bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah satu, memohon keteguhan iman kepada Allah agar takwa kita terjaga, terpelihara dan terus meningkat. Salah satu caranya adalah memohon, meminta keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, yaitu an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqul. Rasulullah selalu memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub,
tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah, kuatkanlah hati ini untuk senantiasa berada di dalam agamamu, berada di dalam ketaatan kepadamu. Kemudian faqultu ya Rasulullah, Anas pun bertanya kepada Rasulullah, fahal takhafu alaina, ketika kami sudah beriman kepadamu, ketika kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, fahal takhafu alaina, adakah sesuatu yang engkau takutkan kepada kami? Maka Rasul menjawab, na'am, ya. Rasul sampaikan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah, sesungguhnya hati itu berada di jari dari jari-jari Allah. Sesungguhnya hati itu berada dalam kekuasaan dari kekuasaan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah membolak-balikan hati seseorang berdasarkan apa yang dia inginkan. Maka marilah sama-sama untuk memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau pula termaktub dalam surat Ali Imran ayat 8, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, janganlah engkau condongkan hati kami, condong setelah engkau beri hidayah kepada kami. Maka surat Ali Imran ini ayat 8 ditafsirkan dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka pada jilid 1 halaman 582 yang mengatakan bahwa dengan doa seperti inilah kita menghadapi segala soal di dalam hidup ini. Selama petunjuk Allah masih membimbing kita, akan selamatlah kita. Jangan kita berani berjalan dengan kemauan sendiri, memperturutkan kehendak hawa nafsu, niscaya kita akan tersesat. Itulah pertama, untuk menjaga, merawat, meningkatkan kualitas takwa kita ini dengan cara memohon, meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, yaitu Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim, sebagaimana termaktub dalam tafsir Al-Kabir atau disebut juga tafsir Mafatihul Ghaib. Ada 32 nama-nama Al-Qur'an. Di antara nama-nama Al-Qur'an adalah kitabun, kitab. Kitab anzalnahu ilaika, Al-Qur'an kami turunkan kepadamu, yang mana penuh mubarakun, penuh keberkahan. Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayat yang ditadaburi, dihayati, direnungkan. Supaya apa? Walatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang mempunyai akal pikirannya mendapatkan pelajaran nasihat di dalamnya. Maka ayat ini ditafsirkan sebagaimana yang termaktub dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj jilid 12 halaman 213, yaitu inna tariqati sa'adah wa ittiba'ul qur'anil ladzi anzalallahu wa rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya cara, jalan agar bisa menggapai kebahagiaan yang abadi adalah dengan mengikuti Al-Qur'an sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk, pedoman hidup. Bagaimana Al-Quran akan menjadi hudan, pedoman hidup bagi manusia kalau umat ini hanya lebih kepada membaca teks saja, kalau Al-Quran ini lebih kepada menghafal teks saja. Oleh karena itu Al-Quran membacanya diteruskan, kemudian menghafalnya diteruskan, dan kemudian dipahami supaya menjadi ilmu dan bisa mengamalkannya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-ilmu imamul amal, ilmu itu pemimpinnya amal. Kemudian diteruskan Wahbah Zuhaili dalam tafsir tersebut, wa huwa kasirul khairi wal barakah. Di dalam Al-Quran itu banyak kebaikan, di dalam Al-Quran itu banyak keberkahan.
fihi syifa'u liman tamassaka bihi. Di dalam Al-Quran itu ada obat, ada penawar bagi yang mau berpegang teguh di dalamnya. Wan najatu liman tabi'ah. Begitu pula di dalam Al-Quran ada kesuksesan, ada cara-cara bagaimana berhasil di dunia dan di akhirat. Wa qad anzalahu ta'ala lin-nasi litadabbur wa tafakkur fi ma'anihi. Allah turunkan Al-Quran ini untuk ditadabburi, untuk ditafakuri, untuk dihayati, sehingga menjadi nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. La li mujarradi tilawah biduni tafakkur, biduni tadabbur. Tidak hanya untuk dibaca saja tanpa adanya tadabbur, tafakkur. Wa la ta'azzu ahlul uquli raja bihi bibayani. Agar orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran, mendapatkan nasihat dari apa yang dibacanya. Itulah yang kedua, cara agar kita bisa meningkatkan nilai-nilai takwa adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Apa yang halal, apa yang haram, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hitam, mana yang keruh, mana yang jernih, dan seterusnya. Tidaklah kita dapatkan kecuali memahami, mentadabburi Al-Quranul Karim. Kemudian adapun yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan takwa kita? Minimalnya kita mempertahankan dan menjaga nilai-nilai takwa yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini, yaitu istiqomah di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, yaitu innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan bahwa Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam menjalankan ibadah ini, maka Allah berikan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah turunkan dan Allah bisikan kepada orang-orang yang beristiqomah itu, apa? Allah takhafu, janganlah engkau takut menghadapi perkara yang akan datang. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih hati perkara yang sudah berlalu. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Kemudian ayat tersebut dijelaskan di dalam kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid keempat halaman 204, yaitu Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maksud daripada meneguhkan pendirian mereka adalah memurnikan akidah dan amal hanya karena Allah semata, sesuai dengan yang telah disyariatkan Allah kepada mereka, dan tetap dalam keadaan seperti itu sehingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang bisa menjaga, merawat, bahkan meningkatkan nilai-nilai takwa itu? Yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, yaitu wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar, ilmunya benar, hartanya benar, pangkatnya benar, jabatannya benar, dan nilai-nilai kehidupan yang lainnya benar. Karena sahabat itu bisa menentukan kualitas kita baik di dunia ini maupun terlebih di akhirat nanti. Sebagaimana sahabat itu ada dua macam, disampaikan dalam kitab Samanun Sababan lin Najati minan nar halaman 16 dan halaman 17 yang ditulis oleh Mahmud Al-Masri. Apa sahabat itu? Sahabat itu ada dua. Yang pertama adalah as-sahibul mu'min, yang kedua adalah as-sahibul fasiq. Apa yang dimaksud dengan as-sahibul mu'min? As-sahibul mu'min, kata Mahmud Al-Masri, yaitu huwallazi ya'khudhu biyadayka ila ta'atillah. Sahabat mukmin adalah sahabat yang mengajak Anda, yang menggenggam tanganmu menuju ketaatan kepada Allah. Wa yubiduka an ma'siyatihi, sahabat yang menjauhkan engkau dari kemaksiatan kepada Allah. Wa yad'u laka ba'da mautik, sahabat yang senantiasa mendoakanmu di saat engkau tiada di alam dunia ini. Wa yashfa' bal wa yashfa'u laka yaumal qiyamah, bahkan sahabat mukmin itu bisa akan memberikan hidayah, bisa akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, yaitu al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillah, sahabat karib, satu partai, satu ormas, satu komunitas, satu grup, dan semuanya, maka nanti akan jadi musuh satu dengan yang lainnya pada hari kiamat nanti, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah as-sahibul fasik. Sahabat fasik adalah huwallazi ya'khudhu biyadayka ila kulli ma'siyatin, yaitu orang sahabat yang mengajak Anda, yang menggenggam tanganmu menuju kemaksiatan kepada Allah, wa yubiduka an kulli ta'atin, sahabat yang menjauhkan diri Anda dari ketaatan kepada Allah. Walidzalika takunul adawatu bainahuma syadidun yaumal qiyamati, maka kelak nanti akan menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang intinya adalah, kenapa aku menjadikan si fulan ini menjadi sahabat? Waqad adallani, sungguh fulan ini telah menyesatkan aku. Si fulan ini telah menjadikan aku jauh dari masjid. Si fulan ini telah menjadikan aku tidak lagi membaca Quran, bahkan minuman-minuman keras dan aneka kemaksiatan yang lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menjaga, merawat, bahkan meningkatkan nilai-nilai takwa, yaitu dengan mengevaluasi diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad نبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك ربنا عن كل صحابة رسول أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.